Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini kita akan menghitung jarak dalam ruang. Oke, perlu teman-teman ketahui dalam menghitung jarak dalam ruang, di sini yang akan kita buat itu ada jarak titik dan garis dalam ruang, kemudian jarak antara titik dan bidang, jarak titik pada bidang yang saling berhadapan, kemudian yang keempat jarak bidang terhadap garis dan titik. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Seperti biasa kita tulis terlebih dahulu menghitung sudut dalam ruang. Kita klik OK. Oke, seperti ini. Oke, langkah pertama di sini kita buat terlebih dahulu kubusnya. Di sini saya panjangnya 4 satuan ya. Oke. Lalu kita ke 3 dimensi grafiknya. Kita ketik pada input bar cube ya, square i1 lalu enter. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya kubusnya. Nah, di sini bisa kalian ubah, disamain aja warnanya. Warna titiknya. Oke, seperti ini. Lalu transparansinya, opacity-nya kita ubah ke 0. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut di sini kita akan membuat segmen yang ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke G. Maka kita ketikkan, bisa pakai toolbar, bisa juga input bar. Oke. Nah, di sini panjangnya itu 6,93, artinya jarak dari titik A ke G 6,93. Lalu di sini kita buat lagi segmen yang menghubungkan dari titik A ke C. Oke, maka di sini akan muncul segmen G dengan panjang 5,66 atau jarak dari titik A ke C-nya itu 5,66 satuan. Oke, lanjut di sini kita akan membuat garis ya yang tegak lurus. Di sini kita ketik perpendicular line ya, buka kurung. Di sini melewati titik C dan tegak lurus terhadap segmen F. Nah, di sini maka kita ketik C, F kecil. Enter. Nah, maka di sini akan muncul ya garisnya yang tegak lurus terhadap segmen F. Nah, lanjut di sini kita tentukan titik potongnya, yaitu rumusnya intersect buka kurung H, F. Oke, maka di sini akan muncul titik I. Nah, silakan titik I-nya bisa kalian ubah warnanya sesuai keinginan kalian ya. Oke. Seperti ini. Oke, lanjut di sini kita akan membuat ruas garis ya. Di sini kita akan membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik I ke C ya. Segmen I C. Enter. Maka di sini ada ruas garisnya ya. Nah, lainnya bisa kita sembunyikan seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat menentukan besar sudut AIC. Nah, ingat ya, untuk membuat sudut itu menggunakan angle, terus arahnya itu berlawanan jarum jam. Maka kita ketik angle, kemudian objek di sini A, atau bisa juga teman-teman pakai pertemuan yang minggu lalu itu pakai yang apex point itu juga boleh. AIC muncul ya, maka di sini sudutnya itu 90 derajat karena tegak lurus ya, artinya siku. Oke, di sini kita bisa buat kesimpulannya. Maka kesimpulan yang pertama, panjang atau jarak aja, jarak dari titik A ke C adalah segmen G. Maka kita pilih di sini segmen G satuan, kemudian jarak dari titik
A ke G adalah, nah maka di sini kita pilih segmen F satuan. Kemudian di sini jarak dari titik C ke I adalah di sini I ya, satuan. Kemudian besar sudut AIC ya, AIC sama dengan, nah di sini pilih alfa ya, 90 derajat, lalu kita klik OK. Medium default ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut di sini kita buat checkbox. Captionnya jarak 1. Nah, di sini kita sembunyikan sudutnya, kemudian titik I, kemudian segmen F, G, I sama kesimpulannya. Seperti ini ya. Nah, ini udah tersembunyi. Oke, lanjut yang kedua, di sini kita akan menghitung jarak antara titik dan bidang. Nah, di sini masih menggunakan kubus yang sama, kubus ABCDEFGH. Nah, lanjut di sini kita buat segmen yang menghubungkan dari titik A ke C, kemudian buat segmen yang menghubungkan dari titik B ke D, kemudian E ke G, kemudian F ke H. Seperti ini. Nah, lanjut di sini kita tentukan intersect-nya masing-masing ya. Intersect yang pertama di sini K sama L. Nah, maka di sini muncul titik C ya. Kemudian yang kedua intersect M sama N. Intersect ruas garis M sama N. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya. Oke, misalnya warna hijau. Nah, kemudian ini juga bisa kita ubah warnanya. Misalnya orange. Nah, ini ada error dikit, bentar. Di sini. Nah, kayak seperti ini. Nah, lanjut di sini kita bisa menentukan titik tengah yang midpoint or center titik E sama A. Nah, maka kita bisa pakai toolbar midpoint or center, kita klik aja titik E, kemudian di sini titik A. Nah, maka muncul titik L. Nah, kemudian bisa juga dari titik G sama C. Maka muncul titik M ya. Di sini bisa kita ubah warnanya, misalnya merah. Kemudian ini kita ubah warnanya seperti ini. Ya. Nah, lanjut di sini kita akan membuat bidang diagonal ya. Di sini kita akan membuat bidang diagonal. Nah, dari sini bidang diagonalnya itu ya BDHF. Kita pakai toolbar polygon BDHF, balik lagi ke B. Seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita bisa menentukan titik tengah ya dari titik K sama C. Maka kita ketikkan midpoint K, C. Nah, di sini muncul ya titik tengahnya itu N. Seperti ini. Kemudian kita bisa membuat segmen yang menghubungkan dari titik K ke C. Maka kita ketik segmen KC. Seperti ini. Nah, lanjut di sini kita bisa membuat segmen yang menghubungkan dari titik L ke N. Seperti ini. Nah, maka di sini muncul ya segmen L ke N. Nah, ini
Nah, ini nih. Nah, kita ganti warnanya aja. Nah, di sini segmen yang menghubungkan dari titik L ke N ini merupakan jarak antara titik terhadap bidang. Nah, jadi jarak titik terhadap bidang ya, bidangnya itu yang ini nih, BDHF ya. Nah, maka bisa kita buat kesimpulan. Nah, ini jaraknya berapa? 2,831. Jarak titik L ke N adalah, nah di sini kita pilih Q. Nah, ini ya. Nah, ini Q ya, satuan. Oke. Seperti ini. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita bisa lanjut di sini buat checkbox. Jarak 2. Nah, di sini kita sembunyikan itu titik C, K, L, M, N ya, kemudian Q2, kemudian B1, D1, F1, H1. Kemudian segmennya KL, MN, P, Q, kemudian kesimpulannya seperti ini. Nah, ini udah tersembunyi semua ya. Ini jarak 1, ini jarak 2. Oke, di sini lanjut kita ke jarak 3, yaitu jarak titik pada bidang yang saling berhadapan. Nah, di sini kita bisa terlebih dahulu ya membuat bidangnya, plan, pilih ya, buka kurung, langsung aja di sini misalnya A, B, H, E ya. Langsung aja di sini plan ya, A, B, H. Nah, seperti ini ya. Kita pilih ini ADH, kemudian buat lagi plan, pilih poin, poin di sini BCG. Nah, ini kan saling berhadapan ya. Bidangnya saling berhadapan. Nah, lanjut di sini kita akan membuat titik yang akan selalu berada pada sisi kubusnya ya. Pertama ADHE, artinya pada sisi kubusnya. Di sini kita ketikkan pointing, pilih region. Nah, regionnya kita ketik polygon. Nah, ya seperti ini. Kita pilih list of point. Nah, di sini A, D, H, E. Lalu enter ya. Kemudian di sini kita buat lagi point in pada sisi kubus yang berhadapan lainnya. Polygon, list of point di sini B, C, D, F. Jadi nanti titiknya akan selalu berada pada sisi kubus tersebut ya. Nah, ini bisa kita geser ya. Nah, ini bisa digeser. Dan ini juga ya. Mungkin bisa kalian ubah warnanya untuk membedakan. Yang ini diubah juga. Oke, seperti ini. Nah, lanjut di sini kita buat segmennya untuk menghitung jaraknya, yaitu segmen O, P. Oke, enter. Nah, maka di sini akan muncul ya S-nya 4. Nah, artinya panjangnya 4. Nah, ini kita geser nih, titiknya akan selalu berada pada sisi kubus ya, teman-teman. Jadi nggak akan keluar. Nah, ini jarak ya, jarak titik pada bidang jika saling berhadapan. Nah, oke, lanjut di sini kita bisa buat kesimpulan. Jarak titik O ke P adalah, di sini objeknya S ya.
satuan. Oke. Seperti ini. Oke ya. Lanjut di sini kita buat checkbox. Jarak 3. Nah, kita sembunyikan nih. Yang mana nih plannya disembunyikan ya. Kemudian titik O, titik P ya. Kemudian di sini yang kita sembunyikan lagi segmen S sama kesimpulannya. Ya, seperti ini. Lalu kita klik apply. Nah, udah hilang semua ya. Oke, lanjut di sini kita akan membuat jarak yang keempat, yaitu jarak bidang terhadap garis dan titik. Nah, pertama silakan teman-teman buat terlebih dahulu midpoint, titik tengah, titik B dan C. Midpoint B, C. Oke, kemudian buat lagi midpoint di sini A, E. Oke, di sini silakan warnanya bisa diubah. Nah, ini tetap aja deh. Atau diubah aja. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut di sini teman-teman bikin ya bidang ya di sini. Oke. Plan ya, poin koma poin koma poin dari sini kita pilih E H. Nah, enter ya, bikin bidang E H Q. Nah, ini ada bidangnya ya. Ingat ya, membuat bidang itu plan E H Q ya. Ini E H Q. Nah, maka muncul persamaan bidangnya negatif X min Z sama dengan negatif P ya. Nah, jadi untuk membuat bidang ini tuh harus ada 3 titik ya. Harus dari 3 titik. Oke, selanjutnya di sini kita buat lagi titik tengah ya. Midpoint titik B sama H. B, H. Nah, maka jika kita mati maka titik tengah titik B sama titik H ini kan jadi titik S ya. Nah, ini titiknya berada di tengah-tengah kubus ya. Oke, lanjut di sini kita buat lagi midpoint ya, di sini C, A. Nah, titik C, A ini kan jadi titik T ya. Ini ada di tengah-tengah alas kubusnya ya. Seperti ini. Oke, lanjut di sini kita buat segmen yang menghubungkan dari titik S ke T. ST. Seperti ini. Lalu kita buat lagi segmen, kemudian S H ya. Seperti ini. Kemudian buat lagi segmen S Q. Titik S ke Q. Nah, maka di sini akan muncul ya, ini adalah jarak ya, jarak bidang ruang terhadap garis dan titik. Nah, ini silakan teman-teman bisa dibuat kesimpulannya sendiri ya. Misalnya jarak titik S ke T adalah, nah tinggal diikuti aja di algebranya ya, seperti itu. Lanjut di sini ya, atau ini bisa buat kesimpulan dulu deh. Kesimpulan jarak S ke T adalah, nah di sini kita bisa lihat algebranya ya. Nah, ini G1 satuan, kemudian jarak titik S ke H adalah, nah yang mana nih, yang ini ya, satuan ya. Kemudian jarak titik S ke Q
adalah mana nih yang C1 ya, ini 1. Kita klik OK. Oke. Nah ini bisa kita cek, ini C di 1, kemudian G ya, G itu yang 2 ya. Oke, benar ya. Oke, lanjut di sini kita buat checkbox jarak 4. Nah, biasa disembunyikan ya. Oke, plannya disembunyikan. Kemudian di sini titik I RST ya. Kemudian di sini segmen G1, segmen I1, segmen J1. Kemudian di sini teks 5 ya. Klik apply. Oke. Oke, udah hilang semua ya. Nah, ini bisa kita fokuskan aja pada kubusnya nih. Jarak 1, jarak 2, jarak 3, jarak 4. Nah, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.